Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayyad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 subtema 2 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah memperagakan iklan media elektronik. Kemudian yang kedua, penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, ketiga adalah memperagakan tari kancet papatai. Nah, ini tarinya seperti ini. Ketiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Materi pertama seperti yang tadi sudah saya utarakan di awal, yaitu memperagakan iklan media elektronik. Materi ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Apa yang diperlukan untuk dapat memperagakan iklan media elektronik? Nah, ini siswanya berkata seperti itu ya. Apa? Ya, apa yang diperlukan? Maka yang diperlukan adalah 3 hal ini. Yang pertama, memahami isi iklan tersebut dengan baik. Jadi sebelum memperagakan, kita harus benar-benar bisa memahami iklan atau isi iklan tersebut dengan baik. Setelah kita memahami isi iklan, kita kembali ke langkah yang kedua atau hal yang kedua, yaitu dengan mengingat intonasi tinggi rendahnya dan visualisasi gerakannya atau gambarannya pada iklan sebelum memperagakannya. Jadi kita mengingat tinggi rendahnya suara, visualisasi gambarnya pada iklan tersebut. Jadi benar-benar kita pahami ya intonasinya, kemudian visualisasinya, gerakannya atau gambarnya yang ada pada iklan tersebut. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga dalam hal untuk memperagakan, jika perlu catat atau rekamlah isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Ini penting ya. Kalau kita memiliki daya ingat yang kurang, maka poin ketiga ini harus kita lakukan, yaitu dengan cara merekam, baik dengan menggunakan handphone atau alat perekam lainnya yang lebih baik. Dengan cara itu kamu dapat mengulang-ulang kembali ya rekaman iklan, sehingga kamu benar-benar paham dari isinya, dari intonasinya dan visualisasinya. Dengan cara tersebut, kamu pasti bisa memperagakan iklan yang ada dengan hasil yang maksimal. Mudah-mudahan dari sini kamu sudah paham ya. Jika kamu dituntut memperagakan, maka 3 hal ini kalau bisa kamu lakukan. Kemudian yang kedua adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Materi ini bersumber pada ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, ini poin-poinnya ya, walaupun banyak sebenarnya, tapi di sini saya menuliskan hanya 4 saja. Pertama adalah makan tidak teratur. Jadi makan semaunya atau seingatnya saja jika lapar. Nah, ini jelas tidak baik ya untuk kesehatan apalagi pencernaan pada manusia. Kedua adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Jadi kalau ada makanan yang sudah terhinggap oleh lalat, maka otomatis makanannya tidak bersih. Begitu juga dengan makanan yang jatuh ke lantai. Jangan sampai kita mengonsumsinya, karena itu bagian dari makanan yang tidak bersih. Ketiga, mengonsumsi makanan yang telah basi. Nah, ini juga penting nih. Selain yang tidak bersih, yang basi pun kita harus hindari, karena menyebabkan tubuh kita, bagian pencernaan kita, terutama perut, itu akan mengalami sakit perut. Dan yang keempat, yang sangat murah meriah bisa dilakukan oleh semua orang, adalah kurang berolahraga. Padahal ini adalah bagian yang sangat murah yang tidak harus kita beli dan tidak harus mengeluarkan biaya. Cukup berolahraga, tapi kita tidak melakukan olahraga tersebut. 4 hal ini adalah poin penyebab ya, walaupun bukan utama, tapi ini penyebab yang ada ya jika kita tidak melakukannya dengan baik, sehingga ini merupakan ya penyebab dari pencernaan organ kita menjadi terganggu.
Nah, cara memelihara organ pencernaan makanan yang baik antara lain, pertama adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, ini penting ya. Selain bersih, makanan yang kita konsumsi, yang kita makan harus sehat dan bergizi. Kedua, tidak jajan sembarangan. Nah, ini penting pula nih buat pelajar, buat mahasiswa, buat siapapun yang dalam kondisi masih belajar atau yang sudah tidak belajar, sudah lulus, sudah kerja, makannya jangan memakan yang sembarangan. Kalaupun jajan, jangan jajan yang sembarangan, jangan yang tidak terkena debu ya, atau yang di pinggir-pinggir jalanan yang tidak tertutup dengan rapat. Ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, ini juga penting. Jadi pastikan makanan yang kita makan merupakan makanan yang bersih, baik makanan maupun minuman. Keempat, ya, dengan kondisi saat ini seperti yang kita lihat pandemi, sebelum makan dan minum, usahakan kita mencuci tangan. Ya, dimanapun kita berada, baik dengan menggunakan hand sanitizer atau dengan menggunakan sabun. Nah, dua hal itu boleh dilakukan oleh siapa saja. Kelima, menggunakan peralatan makanan yang bersih. Ini penting, lebih baik dengan kondisi yang seperti ini saat ini yang kita rasakan, makanan yang kita gunakan ya peralatannya yaitu makanan yang kita bawa dari rumah. Higienis, terjaga kesehatannya, terjaga kebersihannya. Dengan cara tersebut kita dapat menjaga, memelihara organ pencernaan kita. Mudah-mudahan dari hal ini kita bisa menghindari dari penyebab gangguan, begitu juga dengan cara memeliharanya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Paham ya sampai di sini? Kemudian kita lanjut ke materi ketiga, yaitu memperagakan tari kancet papatai. Materi ini bermuatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, ini tarinya seperti ini ya. Kemudian ini ada pemateri ya atau moderator yang sedang menyaksikan ya, memperhatikan seorang ya orang tua di sini kebetulan ya memperagakan tari kancet papatai. Tari kancet papatai atau tari perang merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Nah, ini berarti tarian ini digunakan untuk berperang. Tarian ini menggambarkan tentang keberanian para pria Ajai, ya, prianya disebut dengan Ajai Dayak Kenyah dalam berperang. Nah, ini menggambarkan ya. Jadi sosok yang menari ini adalah bagian dari keberanian para pria. Propertinya yang digunakan adalah mandau. Nah, mandau ini adalah pisau ya, seperti ini. Kemudian perisai dan baju perang. Nah, ini baju perangnya seperti ini. Inilah properti yang digunakan ketika mau memperagakan atau ya kamu memperagakan dari tari kancet papatai. Nah, masih sama dengan tariannya ya, papatai. Berikut gerakan tari kancet papatai yang perlu kita pahami atau kita tahu. Pertama adalah gerakannya melompat-lompat kecil sambil berputar-putar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang. Nah, ini memegang pedang, kalau ini beneran ya. Dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Nah, ini tamengnya, perisai. Jadi ini penting ya dalam gerakan tari kancet papatai. Kemudian yang kedua adalah berjalan ke depan dan ke belakang. Jadi ada lompat ke depan, ada lompat ke belakang ya. Dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Jadi ini ya gerakannya, yang satu di belakang, satu depan, kemudian gerakannya bertemu nih, tangan belakang kanan dengan tangan yang kiri. Ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Nah, ya, di sini gambarnya lagi memegang pedang ya, dengan posisi kakinya dilebarkan. Keempat, kedua kaki berjingkat. Nah, jelas kalau di sini berjingkat ya. Melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Empat hal ini adalah gerakan yang kita bisa saksikan, kita temui
ketika ada seseorang memperagakan tari kancet papatai. Dari sini mudah-mudahan kita sudah terbayang, terpikirkan, dan bahkan bisa mengikuti, memperagakan bahkan ya, dari tari kancet papatai. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut dengan jawaban yang benar dan tepat. Jawablah sesuai dengan kemampuan dan hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Silakan kamu mengulang kembali video ini ketika kamu sulit menemukan jawaban yang kamu inginkan. Mudah-mudahan dengan cara mengulang videonya, kamu dapat menemukan jawaban yang kamu cari ya, dengan jawaban yang benar dan tepat. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran 5 subtema 2 di tema 3 kelas 5 SD. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan wawasan kamu dalam memahami materi pembelajaran 5. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.